Halo teman-teman semua, kita bertemu kembali di channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Dalam video kali ini saya akan membahas salah satu topik yang sangat penting, dan memang ya channel ini kan selalu membahas hal-hal yang penting teman-teman. Topik ini sangat penting bagi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa tingkat akhir. Dan topik yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai judul skripsi, khususnya di bidang ilmu hukum. Nah, mengapa saya harus membuat video ini? Karena memang banyak mahasiswa ya selalu merasa kesulitan ketika akan menulis skripsi, atau di beberapa kampus namanya juga disebut dengan penulisan hukum. Persoalan utama mahasiswa ketika akan menulis skripsi itu bukan hanya proses penyelesaiannya yang sangat panjang, ya mungkin hubungan yang tidak baik dengan dosen pembimbing, sumber referensi dan lain-lain. Tetapi kemudian persoalan yang paling banyak ditemui oleh mahasiswa adalah kesulitan ketika akan menentukan tema ataupun judul skripsi yang akan dia tulis. Ya, nah. Ini perlu saya jelaskan karena memang ada semacam kesalahpahaman daripada mahasiswa ketika akan menentukan judul skripsi. Jadi beberapa mahasiswa yang mencoba diskusi dengan saya, pertanyaan pertama selalu mengatakan dia kesulitan untuk menentukan judul skripsi. Ini kesalahpahaman yang menurut saya perlu diperbaiki. Karena berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan metode penelitian juga, hal utama dan hal pertama yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang akan menulis skripsi adalah mengetahui hal-hal yang ingin ditulisnya, mengetahui permasalahan apa yang ingin ditulisnya. Jadi, sekali lagi saya katakan, yang utama yang harus Anda lakukan itu adalah mencari permasalahannya. Ya. Dari masalah inilah kemudian kita bisa menyusun judul yang tepat. Nah, bagaimana cara melihat satu permasalahan di bidang hukum? Ya, cara sederhananya adalah adanya perbedaan antara dasein dan dasolen. Adanya perbedaan antara hukum yang ada saat ini dengan hukum yang ada di masa depan atau hukum yang ideal gitu. Adanya perbedaan apa yang kita lihat secara realita dengan apa yang kita anggap sesuatu yang ideal. Itu permasalahan utama dalam bidang hukum. Lalu kemudian kalau hal ini kita bagi-bagi, maka permasalahan dalam bidang hukum itu bisa ditemukan dalam 3 hal. Yang pertama, bahwa ada pengaturan yang tidak tepat. Ya, ini saya kutip dari pendapatnya Lawrence Friedman, bahwa dalam penegakan hukum itu kan ada 3 hal yang paling utama. Yang pertama adalah struktur hukumnya, yaitu aparat hukum yang tidak bekerja dengan baik, mungkin ini di tataran implementasi. Terus kemudian ada masalah substansi hukum, aturannya yang tidak pas, aturannya yang bermasalah. Dan yang ketiga adalah budaya hukum. Hukumnya sudah bagus, aparatnya sudah bagus, tapi memang budaya hukum ataupun kesadaran dari masyarakat yang tidak bagus. Ini sesungguhnya yang menjadi topik utama dalam penulisan ataupun permasalahan-permasalahan di bidang hukum. Dalam video ini, saya akan mencoba menjelaskan 5 topik yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi Anda ketika akan menulis skripsi di bidang hukum ya. Dan video ini saya buat untuk semua jurusan di bidang hukum atau semua bagian di bidang hukum. Karena kan kita tahu hukum itu ada bagian-bagiannya. Ada hukum tata negara, administrasi negara, agraria, pidana, perdata, bisnis, dan lain-lain. Saya coba nanti video ini akan saya buat dalam beberapa episode, dan ini menjadi episode pertama. Setiap episode itu saya usulkan 5 judul skripsi dan juga rumusan-rumusan masalah yang tepat disematkan ke dalam judul itu. Tapi intinya kita bahas dulu masalahnya, baru kemudian dari masalah ini kita rumuskan permasalahannya. Dari rumusan permasalahan itulah baru kita tentukan judulnya. Itu kira-kira alur berpikirnya. Dalam video ini, saya mengusulkan beberapa topik, dan dari topik itu akan kita rumuskan beberapa permasalahan yang bisa Anda kaji.
Dan topik ini saya rasa sangat up to date di tahun 2021. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang ketika saya telusuri di Google, ketika saya telusuri di beberapa repositori kampus, bahwa judul-judul yang akan saya usulkan ini itu belum banyak yang menulisnya. Dan ini saya rasa akan membantu teman-teman yang sedang mencari judul skripsi. Tapi sebelumnya teman-teman, silakan di subscribe channel ini, silakan di share, ditonton video-videonya supaya channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat video-video yang lebih berkualitas di kemudian hari. Nah, kita mulai dari topik yang pertama. Nah, di topik yang pertama yang bisa Anda jadikan sebagai permasalahan maupun judul daripada skripsi adalah mengenai hak-hak daripada penganut aliran kepercayaan. Kalau saya lihat ini lebih cocok kepada mahasiswa yang mengambil program kekhususan hukum tata negara. Nah, saya katakan tadi kan bahwa sebelum kita tentukan judulnya, maka alangkah lebih baik kita bahas dulu apa yang menjadi permasalahan di sini. Yang menjadi permasalahan di dalam topik mengenai hak-hak penganut aliran kepercayaan adalah kalau Anda sedikit menengok ke belakang bahwa ketika misalnya di dalam kolom KTP ternyata yang dicantumkan di sana adalah di kolom agama khususnya adalah agama-agama yang diakui oleh negara, dan saat ini ada, kalau saya tidak salah, ada 6 agama yang diakui oleh negara. Sedangkan di luar itu para penganut aliran kepercayaan itu tidak dicantumkan di dalam kolom KTP, maka kemudian ada beberapa orang yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan pencantuman itu, maka kemudian mereka melakukan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan hasilnya adalah Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam putusannya nomor 97 tahun 2016 ya. Dalam putusannya itu Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa agama dan aliran kepercayaan itu memiliki hak konstitusional yang sama. Tentu karena mereka memiliki kesetaraan, maka pemenuhan hak-hak beragama dan juga hak-hak di dalam aliran kepercayaan itu harus sama. Itu yang menjadi poin pentingnya. Karena memang itu sudah diatur di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, maka menjadi kewajiban bagi para pengambil kebijakan maupun pembuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur mengenai putusan daripada Mahkamah Konstitusi ini. Dan di waktu-waktu selanjutnya keluarlah beberapa peraturan, dan salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 118 tahun 2017. Isi daripada Permendagri itu adalah adanya pengakuan terhadap aliran-aliran kepercayaan, ya. Dimana kalau misalnya Anda lihat di dalam KTP maupun di dalam kartu keluarga, di sana tidak hanya lagi pengakuan terhadap agama yang 6 itu, tetapi juga sudah dicantumkan mengenai aliran-aliran kepercayaan. Itu realitas saat ini. Nah, dari realita ini, apa yang menjadi permasalahannya, kan begitu. Nah, saya katakan tadi yang paling utama Anda lihat adalah bagaimana fakta yang ada saat ini, pengaturan yang ada saat ini dengan pelaksanaannya atau bagaimana yang idealnya. Nah, kalau kita lihat dari permasalahan ini, dalam Permendagri itu memang dicantumkan nama aliran kepercayaan di kolom KTP maupun di dalam kolom kartu keluarga, tapi tidak ditentukan aliran kepercayaan yang mana. Karena kita tahu bahwa aliran kepercayaan di Indonesia ini sangat banyak ya. Ya di Sumatera Utara misalnya di daerah Tapanuli ada namanya Permalim. Ya di Jawa misalnya ada Sunda Wiwitan dan segala macam. Ini yang mana yang aliran kepercayaan ini? Karena penyebutan nama ini juga akan mempengaruhi bagaimana pemenuhan hak-haknya. Sama misalnya ketika dicantumkan di dalam kolom KTP ada agama Islam, ada agama Kristen dan lain-lain, ini kan berpengaruh atau berimplikasi terhadap pemenuhan hak-haknya. Saudara-saudara yang Islam misalnya dia harus sholat 5 waktu, tentu harus difasilitasi dan segala macam. Yang Kristen juga harus beribadah setiap minggu dan itu harus difasilitasi. Yang Buddha, yang Hindu, Konghucu dan lain-lain, Katolik juga seperti itu harus dipenuhi. Nah, aliran kepercayaan seperti apa?
Nah, makanya kemudian dari permasalahan ini saya lihat ada dua hal yang perlu untuk dikaji. Yang pertama yang perlu untuk dikaji adalah bagaimana pengakuannya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pemenuhan hak-haknya. Selama pengakuan itu belum maksimal, maka pemenuhan hak-hak juga pasti tidak maksimal. Nah, dalam pengakuan misalnya, memang benar dalam Permendagri sudah disebutkan bahwa selain agama ada aliran kepercayaan. Tapi tidak disebutkan aliran kepercayaan yang mana. Itu dalam hal pengakuan. Dalam hal pemenuhan seperti apa? Misalnya, di daerah Tapanuli ada Permalim. Bagaimana pemenuhan hak-hak daripada warga sekolah ya yang merupakan bagian dari Permalim, atau ketika dia menjadi mahasiswa, apakah hak-haknya itu sudah dipenuhi oleh kampus? Ya fakta selama ini kan kalau misalnya seperti di Tapanuli karena dia mayoritas Kristen, yang Muslim ini kan dia disuruh untuk kalau memang dia diberi kebebasan apakah mau mengikuti atau tidak mau mengikuti. Kalau mau mengikuti ya udah silakan, kan begitu. Nah, nilainya nanti ada kesepakatan lah antara mahasiswa dengan si dosen. Tapi faktanya kemudian, apakah memang persoalan selesai di sini? Kan begitu. Bagaimanapun, setiap warga negara, baik itu penganut aliran kepercayaan maupun penganut agama, itu harus dipenuhi hak-hak konstitusionalnya. Salah satunya adalah untuk mendapatkan ilmu yang sesuai dengan agama maupun kepercayaannya. Nah, di dalam administrasi, semuanya ini kemudian berawal dari administrasi kependudukan yang baik. Makanya dari permasalahan ini, saya mencoba merumuskan satu judul yang pas ya, dan judul ini bisa aja berubah tergantung dari sudut pandang Anda. Ya, judul yang tepat menurut saya adalah pengakuan dan pemenuhan hak-hak pengikut aliran kepercayaan di bidang administrasi kependudukan. Nah, dari judul ini kemudian bisa kita rumuskan dua masalah. Yang pertama adalah bagaimana persoalan hukum pemenuhan hak-hak penganut aliran kepercayaan di bidang administrasi kependudukan. Jadi persoalannya itu bisa Anda lihat dalam hal pengaturan, ya. Terus kemudian yang kedua, apa faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak penganut aliran kepercayaan tersebut di bidang administrasi kependudukan. Jadi untuk menjawab persoalan kedua ini nanti Anda bisa mungkin ya datang ke catatan sipil, ya, wawancara apa sebenarnya faktor-faktor yang menghambat. Apakah karena susah untuk mengklasterisasi ataupun susah untuk mengidentifikasi yang namanya aliran kepercayaan atau seperti apa? Itu ya. Atau kemudian Anda bisa langsung terjun ke, kalau misalnya yang orang Sumatera Utara langsung datang ke daerah Toba Samosir, di sana ada pusat daripada Permalim yang merupakan bagian dari aliran kepercayaan. Silakan dilakukan penelitian di sana. Jadi dari topik ini Anda bisa memunculkan berbagai macam judul dan juga metode penelitian, apakah langsung secara empiris turun ke lapangan atau menelitinya hanya berdasarkan dengan referensi-referensi ilmiah yang ada. Itu tergantung dari Anda dan tergantung dari kemampuan Anda. Kemudian topik yang kedua yang mungkin sangat menarik bagi Anda yang saat ini fokus di bidang kekhususan hukum pidana adalah mengenai penyelesaian tindak pidana berbasis kearifan lokal. Nah, ide ini menjadi menarik menurut saya karena saat ini mulai muncul kebosanan orang ataupun mulai muncul alergi orang ketika berperkara di pengadilan. Ketika ada perkara pidana misalnya lalu itu dibawa ke pengadilan, walaupun asas peradilan kita itu kan adalah asas peradilan cepat dan berbiaya murah, tapi pada faktanya, ketika Anda berperkara di pengadilan, Anda itu membutuhkan waktu yang sangat lama, energi sangat terkuras habis ke sana, dan manfaatnya juga belum tentu sesuai dengan yang Anda inginkan. Kan gitu. Nah, oleh karena itu, akhir-akhir ini mulai muncul beberapa alternatif daripada Anda menyelesaikan perkara pidana itu secara litigasi ataupun melalui peradilan, maka dimunculkan solusi-solusi di luar pengadilan. Nah, makanya saat ini sering Anda temui penyelesaian masalah melalui restoratif justice ya di luar pengadilan, misalnya kalau ada permasalahan yang dilakukan oleh anak dan lain-lain. Tapi ini juga tema yang saya usulkan ini hampir sama dengan restoratif justice, tetapi lebih dikaitkan kepada hukum adat ataupun kearifan lokal yang berlaku di suatu daerah.
Dan saya rasa jenis-jenis tindak pidana yang cocok untuk ini adalah tindak-tindak pidana ringan, misalnya ada kawin lari, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Itu Anda sebagai mahasiswa hukum pidana tentu sudah lebih tahu tentang itu. Nah, untuk menyelesaikan ataupun untuk mengerjakan tema ini, saya rasa Anda lebih cocok melakukan penelitian secara lapangan ataupun empiris, ya. Anda bisa melihat di suku Anda, ya mungkin Anda sebagai orang Jawa, orang Sunda, orang Batak misalnya, Anda lihat di masyarakat Anda itu, di masyarakat hukum adat yang ada di daerah Anda, kira-kira bagaimana penyelesaian satu tindak pidana ketika misalnya ada permasalahan yang menyangkut masyarakat di daerah yang bersangkutan. Untuk orang Batak misalnya, bagaimana peran daripada Dalian Natolu, ya, ketika menyelesaikan satu permasalahan yang muncul di masyarakat itu. Makanya untuk orang Batak ini, karena saya sebagai orang Batak, banyak di orang Batak itu menggunakan istilah bahwa semua permasalahan ini akan selesai di meja makan. Kenapa? Karena ketika misalnya ada kecelakaan lalu lintas ataupun ada misalnya penyerobotan permasalahan garis ataupun batas-batas daripada tanah yang ada di kampung, maka kemudian Dalian Natolu, ya, dengan tubuh, hula-hula, dan boru, ketika misalnya mereka membawa ini ke dalam proses penyelesaian masalah, lalu diselesaikan dengan acara makan bersama, ini lebih efektif ketika dibawa ke pengadilan. Karena kadang kalau dibawa ke pengadilan itu seperti yang tadi saya katakan, ya, arang habis, ya besi tidak jadi, kan begitu ya. Nah, makanya kemudian lagi-lagi saya katakan metode-metode seperti ini sangat menarik untuk dikaji. Lalu kalau misalnya Anda mau membahas mengenai tema seperti ini, apa judul yang paling tepat? Nah, ini saya buat judul yang paling tepat adalah penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan lokal dalam sistem hukum Indonesia. Ya. Nah, dari judul ini kemudian kita rumuskan dua permasalahan. Yang pertama, bagaimana konstruksi sistem hukum pidana berkeadilan dalam penyelesaian tindak pidana berbasis hukum adat ataupun kearifan lokal. Bagaimana pengaturannya? Apakah memang bisa? Nanti Anda telitilah untuk rumusan masalah yang pertama ini. Kemudian yang kedua, bagaimana merekonstruksi sistem hukum pidana berkeadilan dalam penyelesaian tindak pidana berbasis hukum adat atau kearifan lokal. Jadi dalam hal ini Anda coba melihat bagaimana peluang daripada hukum adat ini berperan serta di dalam proses penyelesaian permasalahan pidana, daripada itu dibawa ke pengadilan. Nah, oke, topik ketiga yang paling menarik untuk dikaji adalah mengenai penggunaan tanda tangan digital. Akhir-akhir ini kan di era informasi teknologi yang sangat luar biasa, salah satu yang menjadi ciri khasnya adalah penggunaan tanda tangan digital. Jadi penggunaan tanda tangan ini diharapkan bisa mengefektifkan atau mengefisienkan waktu, ya, sehingga orang tidak harus datang ke kantor misalnya hanya untuk tanda tangan. Dia misalnya ada di Medan tapi bisa menandatangani berkas yang ada di Jakarta dan lain-lain. Ini menurut saya sesuatu terobosan yang sangat luar biasa. Apalagi kemudian hal ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan kemudian sebagai turunan dari situ sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11, kalau saya tidak salah ya, Nomor 11 Tahun 2018. Di sana diatur mengenai sertifikasi elektronik. Jadi, nah dalam Permen Kominfo itu diatur bahwa untuk pembuatan tanda tangan digital itu diatur 3 hal yang harus menjadi syarat utama, ya. Yang pertama, bahwa suatu tanda tangan digital itu bisa dimasukkan di dalam hal-hal yang dimiliki secara pribadi. Ya, hal-hal yang dimiliki secara pribadi ini kan termasuk misalnya ATM, ya. ATM ini kan dimiliki secara pribadi atau kartu kredit dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ditandai dengan adanya hal-hal yang diketahui secara pribadi. Kalau tadi kan dimiliki secara pribadi. Kalau yang ini diketahui secara pribadi. Apa yang Anda ketahui secara pribadi tentu adalah password dari ATM ataupun kartu kredit yang Anda miliki, kan begitu. Kemudian yang ketiga,
tanda tangan digital ataupun elektronik itu adalah hal-hal yang menjadi karakteristik secara pribadi. Apa itu? Ya misalnya tanda tangan, tulisan tangan, ataupun sidik jari. Jadi untuk pembuatan yang namanya tanda tangan digital harus meliputi ketiga hal ini. Jadi dia intinya bersifat secara pribadi. Cuma kemudian yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana perlindungan hukum data pribadi Anda. Karena segala sesuatunya sudah bersifat digital, bagaimana kemudian hukum akan melindungi data-data Anda. Nah, makanya kemudian di sini untuk tema ini saya rasa Anda bisa mengkajinya apakah dari segi hukum bisnis, ya, bagaimana melihat efektivitasnya, atau bisa juga dari hukum pidana, bagaimana perlindungan hukumnya ketika misalnya terjadi penyalahgunaan data-data pribadi Anda. Nah, tapi kali ini saya akan bawa dia dari segi hukum bisnis, maka judulnya adalah aspek hukum penggunaan tanda tangan digital dalam transaksi bisnis. Dari judul ini kemudian kita bisa mengusulkan dua rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana aspek hukum penggunaan tanda tangan digital di Indonesia. Tentu Anda akan mengkaji tadi bagaimana aturan-aturannya mulai dari Undang-Undang ITE sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana keabsahan dan cara kerja tanda tangan digital yang dikembangkan oleh Privy ID. Jadi Privy ID ini kan adalah salah satu tanda tangan digital yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, Anda melihat keabsahannya itu seperti apa? Berarti di sini kan Anda bisa melakukan penelitian melalui pendekatan undang-undang, ya. Apakah misalnya undang-undang sudah menjaminnya? Kemudian yang kedua, tentu Anda secara empiris melihat apakah itu sah atau tidak, apakah sejauh mana perusahaan-perusahaan sudah melakukan itu. Itu yang menjadi hal yang paling penting di dalam tema yang ketiga ini. Oke, nah topik keempat yang paling menarik menurut saya adalah ini di dalam bidang hukum perdata, yaitu kita berbicara mengenai prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit. Jadi Anda yang fokus di bidang hukum perdata tentu Anda sudah mengetahui bagaimana cara-cara untuk mengajukan sebuah kredit. Karena ini kan merupakan bagian dari sebuah hukum perjanjian. Nah, salah satu prinsip yang paling utama itu adalah prinsip kehati-hatian. Karena bagaimanapun antara kreditur dan debitur itu harus melihat bagaimana kesanggupan daripada si peminjam ketika apakah dia mampu mengembalikan kreditnya atau tidak, melunasi kreditnya atau tidak. Tentu untuk mengukurnya, jika terjadi misalnya suatu kredit macet, maka ada sistem agunan, kan begitu. Karena kalau misalnya seperti Anda mau melakukan kredit secara konvensional, misalnya kredit ke bank, itu kan dilihat. Misalnya apakah bagaimana dengan gaji Anda, apakah mencukupi untuk setiap bulannya untuk membayar cicilan, atau misalnya apa barang yang bisa Anda agunkan ke bank, sehingga Anda layak untuk mendapatkan kredit itu. Itu adalah bagian daripada prinsip kehati-hatian di dalam hukum perdata. Nah, tapi kemudian di era digital yang sangat luar biasa saat ini, muncul berbagai aplikasi, ya misalnya, ya sekedar menyebut aja, misalnya ada OVO, ya ada Dana, ada ShopeePay dan lain-lain. Dan ternyata aplikasi-aplikasi ini memberikan pinjaman, memberikan kredit tanpa menerapkan yang namanya prinsip kehati-hatian. Ya makanya ada di situ, misalnya ada buy now pay later kan gitu ya. Anda beli sekarang, bayarnya kemudian. Mau naik Gojek juga kan bisa seperti itu. Misalnya yang paling marak saat ini adalah pinjaman online. Apa dasarnya bagi seseorang yang memiliki aplikasi untuk meminjamkan uangnya kepada peminjam? Ya, padahal dia hanya mengenal seseorang itu hanya dari segi online. Dia hanya mencantumkan KTP, kemudian media sosial dan lain-lain. Di mana prinsip kehati-hatiannya? Tanpa prinsip kehati-hatian, itu akan memunculkan yang namanya kredit macet. Nah, oleh karena itu dari permasalahan-permasalahan ini, saya mencoba membuat satu judul yang tepat untuk Anda, yaitu prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit. Nah, studi kasusnya nanti tergantung Anda, tapi di sini saya buat studi kasus buy now pay later. Ini tergantung dari aplikasi yang Anda teliti nanti. Ini topik yang sangat menarik dan sangat kekinian menurut saya. Dari sini kemudian kita rumuskan beberapa masalah. Ada dua masalah di sini. Yang pertama adalah bagaimana konstruksi mengenai pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit. Ini mungkin Anda ulas secara umum.
Terus kemudian yang kedua, Anda lebih mengerucut ke dalam tema yang kita bahas, yaitu bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam sistem kredit buy now pay later, atau tergantung dari topik yang akan Anda bahas. Nah, ini bisa Anda buat dengan melakukan wawancara ya dengan pemilik aplikasi atau seperti apa, ataupun kemudian Anda bisa ke pengadilan, karena di pengadilan juga sekarang lagi marak yang namanya kasus pinjaman online karena adanya kredit macet dan lain-lain. Kenapa muncul kredit macet? Karena memang kembali ke yang tadi, bahwa tidak ada prinsip kehati-hatian ketika akan memberikan kredit. Topik kelima yang akan kita bahas kali ini mungkin sangat cocok bagi Anda yang sedang mengambil program kekhususan di bidang hukum ketenagakerjaan ataupun hukum administrasi negara. Kali ini kita akan membahas mengenai perlindungan hukum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apa yang menjadi masalah di sini? Yang menjadi masalah di sini adalah kalau Anda baca di Undang-Undang mengenai Aparatur Sipil Negara ya tahun 2014, di sana dikatakan bahwa yang namanya ASN itu kan sekarang terbagi atas dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah ada namanya pegawai negeri sipil, kemudian yang kedua adalah PPPK, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, permasalahan yang bisa ditelisik di sini adalah ketika terjadi yang namanya pemutusan hubungan kerja ataupun sering dikatakan dengan PHK. Ya. Khusus untuk mengenai PNS itu sudah diatur dengan baik mengenai manajemen pegawai negeri sipil, bagaimana upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan oleh seorang PNS ketika dia misalnya diputuskan hubungan kerja atau sering kita katakan dengan dipecat, ya, ataupun diberhentikan. Sedangkan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini masih muncul berbagai permasalahan. Memang sudah diatur di dalam peraturan pemerintah tahun 2018 atau 2017, saya lupa, nanti bisa Anda lihat di situ. Memang sudah diatur ya bahwa pemberhentian daripada PPPK itu bisa dilaksanakan karena tiga hal. Bisa karena diberhentikan secara hormat atas permintaan sendiri, pemberhentian secara hormat tanpa permintaan sendiri, dan pemberhentian secara tidak hormat. Tapi kemudian tidak diatur adalah apa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ketika menghadapi yang ketiga hal ini. Kalau misalnya dia pemberhentian dengan hormat dengan permintaan sendiri, saya rasa itu tidak bermasalah. Tapi yang bermasalah adalah yang dua lagi. Dia diberhentikan dengan tidak hormat atau diberhentikan dengan hormat tanpa permintaan sendiri. Nah, oleh karena itulah kemudian dari permasalahan ini kita munculkan satu judul, yaitu problematika perlindungan hukum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam pemutusan kerja oleh pemerintah. Nah, ini kemudian dibagi dalam dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi PPPK jika terjadi yang namanya pemutusan hubungan kerja oleh pemerintah. Dan yang kedua adalah upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh PPPK terhadap pemerintah jika terjadi yang namanya pemutusan hubungan kerja oleh pemerintah. Ini sangat menarik saya rasa untuk dikaji teman-teman. Untuk video selanjutnya saya juga akan membahas mengenai 5 topik dan mencakup beberapa bidang ilmu hukum. Jadi walaupun saya berlatar belakang hukum tata negara, tapi saya juga akan bahas mengenai bidang-bidang hukum yang lain. Semoga video ini bisa memacu ataupun bisa memberikan inspirasi bagi Anda, dan oleh karena itu saya sarankan untuk subscribe dan share serta buat komen di bawah kira-kira topik apa yang ingin Anda bahas. Mungkin dalam bayangan Anda sudah ada topik yang mau dibahas tapi sangat kesulitan untuk merumuskan masalahnya. Nah, silakan diberikan komentarnya di bawah. Ya, mudah-mudahan di video selanjutnya akan saya jawab komentar-komentar Anda. Sekaligus video ini akan saya buat dalam beberapa episode, mungkin 3-5 episode. Berarti ada sekitar 25 tema ataupun judul skripsi yang bisa saya berikan kepada Anda. Oke, saya rasa demikian. Selamat belajar, salam sehat, terima kasih.